Insya Allah enggak Bu. Ya insya Allah sudah. Rumahnya mana kalau saya boleh tahu? Oh lumayan ya. Aduh naik apa? Tadi diantar. Oh diantar siapa tuh? Diantar sama teman. Oh baik. Perjalanan jauh ya Mbak ya, lumayan. Sana renang dulu. Relax saja sama saya. Oh ya sebelumnya kenal saya dari mana? Dari itu Bu, kan saya kayak mencari-cari gitu kan kayak konselor gitu kan, saya mau konseling terus akhirnya saya direkom sama teman saya berhubung teman saya pernah konseling sama itu. Oh gitu, jadinya Mbak mau konseling gitu ya. Oh iya, sebelumnya Mbak siapa ini? Mbak Masima. Oh Mbak Masima tuh biasanya dipanggil Mbak Lina. oh oke Mbak Lina. Jadi Mbak Lina sekarang ada kegiatan apa? Saya kuliah. Oh kuliah udah semester berapa nih? 5. Oh udah semester, oh lagi batik-batiknya ya. Itu kuliah aja atau sambil kerja atau ada kegiatan lain? Itu saya juga buka usaha. Masya Allah, keren sekali. Usia sekarang masih muda, punya usaha ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelumnya Mbak Lina ini pernah mengikuti konseling atau ini baru pertama kali? Baru pertama sih Bu. Sebelumnya pernah tahu konseling itu apa? Ya pernah, cuma sekilas aja gitu. Ya kayak membantu saya menyelesaikan masalah saya. Iya, itu ada benar ya, Lina. Tapi izinnya saya untuk menjelaskan apa itu proses konseling. Kalau kabin belum. Ya, jadi konseling itu adalah proses pembantuan dari ada dua belah pihak, yaitu konselor dan konseli. Dimana konselornya itu saya dan konselinya itu Mbak Lina. Nanti saya membantu permasalahannya Mbak Lina. Saya itu nggak bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menyelesaikan masalahnya itu ya Mbak Lina sendiri. Dia cuma membantu sebagai fasilitator begitu. Adapun di dalam proses konseling ini ada asas, yaitu di mana tadi Mbak Lina datang ke sini kan dengan keadaan sadar tanpa dipaksa oleh siapapun. Nah itu adalah asas kesukarelaan gitu, nggak ada maksa Mbak Lina kan, Mbak Lina sendiri ya. Dan juga ada juga asas kerahasiaan, di mana nanti Mbak Lina akan menceritakan semuanya masalahnya Mbak Lina, dan insya Allah saya tidak akan membeberkan ke pihak manapun atau siapapun itu. Dan juga ada keterbukaan di mana Mbak Lina akan menceritakan semua masalahnya Mbak Lina yang Mbak Lina sekarang menghadapi ke saya. Nanti saya insya Allah akan bapak kan ini bisa. Adapun proses konseling ini dalam kurun waktu 30 sampai 40 menit kalau bisa diterima. Nah sekarang bisa saya mulai. Gimana Mbak Lina? Ini ada masalah. Nah Mbak, bisa diceritakan apa nih yang mendasari Mbak Lina atau Mbak kesini? Nah begini Bu, kan saya juga kuliah, saya juga membuka usaha. Iya. Masih bebek. Nah saya juga kayak menyambi-nyambi. Memang saya kayak suka sih dari dulu kayak merias-merias gitu. FUT. Iya belum sih Bu. Rencana saya juga mau khusus. Nah kan saya juga ya, saya biasanya nggak cuma kayak bantu make up wisuda, kayak acara-acara biasa gitu loh Bu, nggak sampai merias manten gitu, nggak. Biasa coba kayak bela diri wisuda, ulang tahun, party-party gitu lah. Terus nah kan memang kayak belum pro gitu ya, saya juga belum ada sertifikat. Nah saya itu pernah Bu
merias salah satu klien saya. Nah, itu tuh kayak memang kan saya kan kalau merias kan ya cuma di saudara-saudara saya saja tuh. Iya. Kalau di luar-luar kan belum, memang kan saya belum punya nama. Ya, saya tuh pernah dipanggil sama teman juga saya. Oh, sebelumnya belum kenal atau Belum. oh iya. Memang kan saya kan cuma di sekitar lingkungan ya rumah saya. Itu memang banyak yang bilang kalau make up saya itu lumayan. Nah, saya tuh dipanggil lah, saya itu kesana buat make upin itu lagi. Nah, setelah itu entah gimana ya Bu ya, kayak saya juga takut gitu loh, kayak takut nggak sesuai sama yang diinginkan dia gitu. Klien saya tadi. Saya baru pertama kali Iya. juga ya. Saya sebelumnya kan keluarga aja. Ya, kayak kayak istilahnya keluar kandang gitu. Iya. Nah, terus saya juga sebelum berangkat itu kayak saya itu kan dihubungi kan Bu. Saya tuh kayak takut gitu, kayak bimbang mau ngerjain apa enggak gitu, takut nggak sesuai sama yang diinginkan sama kalian tadi. Nah, akhirnya saya dapat dukungan dari orang tua saya, ambil aja lah apa buat latihan gitu. Terus kan memang saya nggak menarik budget berapa sih, pokoknya seikhlasnya lah, sepantasnya gitu aja. Nah, itu tadi Bu, kayak saya tuh punya pikiran, saya takut kalau memang saya tuh nggak sesuai dengan dia, hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Kan memang saya punya prinsip, kan memang saya kan belum ahli, dan setiap MUA gitu kan memang punya ciri khasnya masing-masing ya. Nah, tapi ya namanya juga pikiran ya dia, kayak ya udah takut. Kalau memang kalau melihat tangga-tangga saya sih saya juga biasa aja, karena memang di lingkup itu kan saya juga tahu sifatnya mereka. Nah, kalau keluar dari lingkup saya itu tadi saya takut di kritik atau gimana. Nah, itu takut yang bagaimana, atau ada yang bilang kalau itu lipstiknya menceng atau harusnya bagaimana, atau kayak gimana? Ya iya Bu, ya kayak gitu, kayak ya yang saya takutkan ya tadi, kayak mereka kayak nggak sesuai yang diinginkan, diharapkan mereka, kayak kok gini sih makeup-nya, kan saya takut kayak gitu loh kan, kok gini ya bergaya kan gitu, saya jadi takut. Tapi belum ada yang bilang kan? Kalau sejauh ini sih ada Bu, ada. Itu gimana? Maksudnya Mbak Lina menanggapinya sedih atau kesel atau Biasanya kepikiran Bu, kayak karena membaca doang gitu, saya nggak mau ngerias lagi gitu. Akhirnya tapi saya pikir-pikir juga itu memang cobaan buat saya. Nah itu dikritiknya gimana kalau saya mau tahu? Ya kayak dibilang gini, lu gurung kayak Pak Rizal Iya, gurung saya kayak enggak ini. Padahal juga itu bukan kemauan saya ya Bu, kan kalian yang mau minta saya backup gitu. Jadi ya itu yang buat saya takut setelahnya kalau mau merias gitu. Jadi saya takut, tak percaya diri gitu. Jadi menurutnya Mbak Lina itu apa perbedaannya? Kan katanya Mbak Lina nih tadi itu beda kalau misalnya di dulunya kan di saudara-saudara aja, sekarang itu di orang lain. Nah itu menurutnya Mbak Lina apa sih bedanya antara itu? Ya kalau menurut saya ya kalau kan di keluarga kan memang kalau kurang-kurangnya apa kan bisa langsung disampaikan gitu, dan juga saya juga tahu sifatnya mereka. Nah kalau di luar kan memang gini, misalnya kan ngecatnya itu kan kalau selesai gitu, itu kan baru mengolok-olok gitu, jadinya kayak enak dia takut semua. Itu sudah dimulai atau belum? Maksudnya Mbak Lina udah mencoba baru mulai? Oh udah. Nah itu komennya gimana? Atau tidak
Kalau itu sih sejauh ini pernah satu kali saja kayak gitu. Terus Gimana? Maksudnya sekali saja tuh apa yang gitu? ya itu ya gak sesuai sama yang mereka mau Gitu. ya. Jadi setelah itu kalau saya gimana kayak kalau disuruh merapi ke luar itu saya selalu kayak berpikiran gitu terus padahal ya belum saya lakukan Ya, akhirnya pressure gitu ya, kayak saya berpikir bahwa nanti pasti bakal dicopot lagi ya kayak yang dulu gitu. Jadi saat itu Mbak Lina ini itu apa, dispute irasional belief itu gimana Mbak Lina itu memikirkan apa yang seharusnya nggak dipikirkan. Makanya kan Mbak Lina belum apa sekarang belum menjalani lagi karena yang kemarin itu takut gitu kan, takut merasa bahwa itu ya atau bagaimana gitu kan. Itu tuh pemikiran yang nggak sehat ya Mbak Lina, nggak boleh ada pemikiran kayak gitu tuh. Jadinya nah Mbak Lina sekarang itu udah apa namanya palingan ya terus ya mengharuskan mungkin ada yang mengharuskan oh iya. Nah setelah itu habis Mbak Lina berpikiran gitu yang nggak layak untuk dipikirkan. Nah ada nggak yang kayak keluarga Mbak Lina atau sahabatnya Mbak Lina atau siapapun itu atau siapapun itu yang kayak mengharuskan ya harus makeupnya tuh harus ini harus lebih bagus dari ini atau dibanding-bandingkan atau bagaimana? kalau sejauh ini nggak sih mereka hanya cuma menunjukkan aja gitu Atau dari dirinya Mbak Lina sendiri? kalau dari diri saya sendiri ya memang kalau setiap orang pasti punya pikiran kayak mau lebih baik lagi gitu ya. Ya kalau menurut saya juga mau kayak mengembangkan apa ini saya apa kemampuan saya dalam MOA dengan dia Itu mungkin ini saya ada cerita gitu kayak semuanya tuh pasti bakal bisa gitu karena dulu itu saya juga kayak gitu ya, dulu kan saya pernah bekerja terus ya itu apa namanya jadi admin, tapi ya gitu kan desain misalnya desain baju, terus saya tuh ya ngomongnya sudah bagus kan gimana, tapi menurut kalinya itu kayak gini kayak dicacat terus gitu loh, minta direvisi terus ya akhirnya ya saya kayak ya agak males juga kayak apa aku keluar aja ya, aku kayak udah berhenti, tapi ya akhirnya saya kayak menangkap dari diri saya itu gak boleh berpikiran kayak itu, saya harus kayak berusaha berbuat lagi agar apa namanya agar harapan atau apa pekerjaan saya ini lebih baik. Dan ya akhirnya setelah saya berusaha itu lagi dan kayak latihan di YouTube atau gimana gitu, itu saya lebih kayak percaya diri. Itu kan karena kurangnya percaya diri, kayak insecure pada dirinya sendiri. Jadi Mbak Lina harus menanamkan kepada dirinya Mbak Lina itu harus percaya diri, harus gak apa-apa kalau boleh ada yang pikiran-pikiran atau irasional itu harus dipikirkan dengan rasional dan pemikiran yang Mbak Lina bisa kok, Mbak Lina mampu, Mbak Lina apa namanya bisa memperbaiki lebih lagi. Jadi Mbak Lina bagaimana, ada yang bisa disampaikan atau ada yang diperlukan lagi atau bisa menangkap atau apa sih yang bisa ditangkap dari pandemi tadi? jadi kalau menurut saya ya saya jadi kayak punya pikiran bahwa sesuatu kalau belum dilakukan itu bakal nggak tahu ya kayak kalau nggak dicoba bakal nggak tahu hasilnya jadi begitu jadi mungkin saya harus menerapkan pada pikiran saya
kalau saya tuh harus kayak lebih yakin pada diri saya sendiri, lebih yakin pada kemampuan saya kalau saya pasti bisa dalam melakukan hal yang ingin saya lakukan. Iya, benar. Nah, Gitu, jadi harus ya Mbak Lina harus juga apalagi harus Mbak Lina kalau kan ada mindset kalau mungkin saya akan lebih melatih skill ya saya benar itu. gitu. Apa ada yang ingin diceritakan lagi atau ada masukan lagi? Sejauh ini nggak ada, sudah cukup. Kalau gitu, kalau merasa sudah cukup, saya rasa konsultasi pada sore ini saya rasa sudah cukup ya Mbak Lina. Mungkin lihat progres kedepannya bisa dilakukan di hari dan jam yang sama atau nanti bisa Mbak Lina coba ya saya dulu bagaimana bisanya jam berapa atau bagaimana, apakah bisa dimengerti atau ada yang bisa disamakan bisa. Ya udah, ya mungkin saya penyampaiannya atau kasar atau gimana nya kurang lebihnya saya manusia biasa akan dimaafkan dan Mbak Lina. Ya sudah, proses konseling kali ini saya tutup ya Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.